Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas pada hari ini. Namun sebelum itu mari kita satu di dalam doa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, karena pagi hari ini kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang diberkati Engkau. Dan kami juga dapat kembali merenungkan firman-Mu. Untuk itu mari Bapa, Engkau tolong kami agar kami boleh mengerti akan firman-Mu dan terlebih mampu melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, renungan kita hari ini diberi judul Bermegah di dalam Tuhan. Terambil dari 2 Korintus 10 ayatnya yang ke-17. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Siapa yang ingin berbangga, biarlah ia berbangga di dalam Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, di dalam Alkitab, kata bermegah itu muncul lebih dari 50 kali. Arti kata bermegah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa arti. 1. Tampak mengagumkan karena besarnya, indahnya, dan sebagainya. Atau gagah, kuat, mulia, masyhur. Dan yang kedua, berarti bangga. Dengan demikian, kata bermegah dapat diartikan sebagai 1. Mempunyai sifat megah. Yang kedua, membanggakan atau membesarkan, menyombongkan diri, berlaku ingin lebih megah daripada yang lain. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, sebenarnya rasa bangga yang sepantasnya itu mungkin tidaklah salah. Karena rasa bangga belum tentu sama dengan rasa sombong. Walaupun di dalam bahasa Inggris kata adjective proud dipakai untuk keduanya. Rasa bangga atas apa yang baik dan yang diutarakan dengan maksud yang baik tentunya bukanlah sesuatu tindakan yang keliru. Namun masalahnya orang sering tidak tahu apa yang baik untuk dibanggakan dan bagaimana mengutarakan rasa bangga kita dengan cara yang baik. Apa yang kita lihat sebagai hal atau barang yang baik seringkali adalah barang yang hanya terlihat baik untuk sementara waktu. Apa yang baik untuk seseorang belum tentu baik untuk orang lain atau untuk Tuhan. Selain itu, kebanggaan yang sering kita lihat seringkali justru membawa masalah bagi pemiliknya. Lukas 9 ayat 25 katakan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam sejarah perang di dunia, banyak negara dan pemimpin negara bermegah atas keberhasilannya dalam menghancurkan posisi lawan mereka. Tetapi tindakan bermegah juga dapat dipakai untuk menggertak lawan dengan menyatakan kemampuan dan tekad untuk menang.
Selain itu, kata bermegah juga dipakai untuk menggalang tekad dan keberanian tentara dari sebuah negara di dalam menghadapi tentara musuh. Misalnya, Goliat dalam 1 Samuel 17 ayat 4-9. Ia menampilkan dirinya sebagai jagoan dari Filistin yang membuat takut tentara Israel. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, pertanyaannya untuk kita orang Kristen, adakah yang bisa kita banggakan? Kemudian dalam hal apa kita harus bermegah dan untuk apa kita bermegah? Saudara-saudaraku, orang pintar pada umumnya bermegah karena kepintaran dan kebijaksanaannya. Mereka menganggap diri mereka pandai dan melebihi orang-orang lain. Padahal kepandaian itu pun datangnya dari Tuhan. Kemudian orang yang kuat juga pada umumnya bermegah karena kekuatannya. Misalnya para atlet biasanya sangat membanggakan kekuatan fisiknya. Padahal seiring berjalannya usia, kekuatan fisik pun akan memudar. Lalu orang kaya secara umum pasti akan bermegah karena kekayaannya. Mereka merasa aman dengan uang yang mereka miliki. Mereka beranggapan bahwa mereka mampu membeli apapun dengan kekayaan mereka. Mereka seakan-akan tidak peduli pada agama karena mereka merasa mampu untuk membeli hukum dengan uang mereka. Inilah saudara-saudara, gambaran umum yang kita lihat di tengah-tengah dunia sekarang ini. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini, kita diingatkan bahwa Tuhan tidak ingin agar kita tidak bermegah karena apa yang ada pada kita. Tetapi kalaupun kita mau bermegah, baiklah kita bermegah di dalam Tuhan. Bermegah di dalam Tuhan itu berarti hidup mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus bersabda dalam Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Kata berbahagialah orang yang menyadari kemiskinan itu artinya bahwa kelemahan dan keterbatasannya di hadapan Tuhan, lalu hidup dengan mengandalkan Tuhan. Jadi kebahagiaan bukan terletak pada kemiskinan atau kelemahannya, tetapi kepada Tuhan yang dapat diandalkan sebagai penolong dalam kehidupan. Jadi orang bukan bahagia karena miskinnya, tetapi karena sikap hidup yang percaya dan mengandalkan Tuhan saja di dalam keterbatasannya. Demikian juga hal ini berlaku pada ayatnya yang keempat dalam Matius 5. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ini artinya seseorang bukan berbahagia karena duka citanya tersebut, tetapi karena Tuhan yang menghibur dan menopang dalam keadaan duka cita tersebut. Tuhan Yesus menegaskan dalam firman-Nya bahwa kebahagiaan terletak pada kehidupan yang terarah kepada Tuhan. Jadi saudara-saudaraku,
setiap orang yang mengenal Tuhan dipanggil untuk menyelaraskan kehidupannya kepada kehendak Tuhan, sekalipun ada celaan, tantangan, atau bahkan penderitaan. Nah, pengertian yang berikut bahwa bermegah dalam Tuhan itu berarti kita mengakui bahwa Allah selalu menyertai, menolong, dan bekerja di dalam setiap dimensi kehidupan kita. Jadi, kita tidak bisa bermegah atas diri kita sendiri. Mungkin saat akan melakukan sesuatu, kita bisa berkata, "Aku melakukannya dengan tulus, bukan karena ingin dipuji dan disanjung." Tapi padahal kenyataannya mungkin kita banyak dipuji orang dan akhirnya terlena akan pujian itu tanpa kita sadari. Memang memberi dan menerima pujian itu tidak salah. Tapi kita harus melatih hati kita untuk merespon dengan benar. Jangan sampai semakin dipuji, semakin ingin menunjukkan apa yang kita bisa. Justru saat semakin dipuji, kita harusnya semakin meninggikan nama Tuhan. Hati-hati saudaraku, iblis bisa berlaku sangat halus. Jadi kita harus peka supaya kalau ada yang kurang beres bisa kita langsung perbaiki. Milikilah hati seorang hamba. Jangan mau kita ditipu oleh iblis. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, mari hendaklah kita bermegah di dalam Tuhan. Karena kebanggaan yang terlepas dari kesadaran akan campur tangan Tuhan itu akan membuat kita merasa angkuh dan hebat. Walaupun kita memuji kapasitas diri kita, yang mengukur kualitas hidup kita itu tetaplah Tuhan. Kalau Tuhan yang memuji kita, pasti itu sudah sesuai dengan kenyataan dan kebenarannya Allah. Jadi mari kita selalu rendahkan hati kita dan berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebab pujian memang rasanya manis, tapi jangan sampai terlena sehingga ingin selalu dipuji dan bahkan merebut sehingga ingin selalu dipuji dan malah merebut pujian yang harusnya untuk Tuhan. Karena kemuliaan itu hanyalah bagi Tuhan. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa, kalau firman-Mu kembali mengajarkan kami untuk selalu bermegah hanya di dalam Engkau. Jadi jangan biarkan kami Bapa mencuri kemuliaan-Mu, tetapi mampukanlah kami untuk dapat merendahkan hati kami dan berusaha melakukan sesuatu hanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami menyerahkan hidup kami di sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan-Mu dan menyerahkan doa ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih. Selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memimpin kita, menyertai dan memberkati kita di sepanjang hari ini. Amin.